Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sobat-sobat otomotif dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman semua, di pagi hari ini saya kedatangan motor Vixen. Double startnya dia tidak bisa ya. Langsung kita coba. Untuk double starternya motor ini tidak fungsi, tidak bisa startnya. Kita coba ya. Baiklah dulu, motor ini masih bisa hidup apa enggak. Langsung kita salah dulu. Oke teman-teman semua ya, jadi kenapa saya salah dulu, soalnya gini, untuk motor Vixen ini double-nya tidak, kalau double ini tidak bisa ya, meskipun kontak ini di kontak on, kalau double ini tidak bisa ya, bisa disebabkan dari tombol engine stop ini. Jadi bisa disebabkan dari sini ya, untuk double starternya. Tadi kita salah nyala, berarti untuk motornya masih normal. Sekarang untuk double dulu ya, double tidak bisa, di kontak juga tidak bisa. Sekarang langsung kita menuju ke relay ya, relay. Di sini ada relay. Di sini ada relay starter switch di sini. Kita lepas dulu. Di sini ada relay starter switch. Kita lepas dulu. Oke, berarti untuk relay yang ini. Oke teman-teman semua ya, langsung kita menuju ke sini saja biar cepat ya. Kita pastikan relay starter ini masih berfungsi ya. Kalau kontak kita on, dia langsung nyala, cedik gitu ya. Nah, fungsi dari relay starter ini, dia adalah untuk meneruskan ya, fungsinya ya, untuk meneruskan sinyal massa yang dikirim oleh tombol starter. Ini fungsinya ya, fungsi dari relay starter. Dia adalah untuk meneruskan pada saat tombol starter kita tombol gini, dia akan meneruskan sinyal massa ya, sinyal massa yang dari tombol sinyal massa, dia akan masuk menuju ke relay starter ini. Dia menuju ke sini, langsung diteruskan ke switch starter ini. Jadi beda dengan ini ya, motor-motor lain seperti Mega Pro atau Tiger. Kalau Mega Pro dan Tiger, dari tombol starter ini, dia akan langsung menghidupkan switch starter ini. Tiger juga sama ya, jadi tombol starter kita langsung menghidupkan switch starter. Jadi kalau untuk Vixen adalah tombol ini untuk menghidupkan relay starter dulu di sini, baru bukan tombolnya menghidupkan ya, tombolnya adalah untuk meneruskan sinyal negatif yang melalui relay ini. Tidak langsung ya, begitu kita tombol tidak langsung masuk switch ini, jadi melalui relay ini dulu. Langsung kita cek dulu ya. Sekarang pastikan pada saat kontak on, dia harus menyala cedik ini. Kita coba langsung ya. Nah ini, oke, nyala ya, nyala. Dan sekarang gini,
meskipun kontak ini dinyalakan ya, kalau on off-nya ini putus, kabel on off engine stop ini putus, sekarang misalkan di ini kontak di on ya, maka relay starter tidak akan nyala kalau kabel ini putus relay starternya. Langsung kita cek dulu, kita off-kan dulu ya, kita off-kan, coba kita off-kan dulu ya. Nah, di sini ada akan bunyi ya, tombol off-nya, tombol on off-nya kita nyalakan. Nah itu ya, terdengar bunyi tik ya. Jadi peran tombol starter ini ya, sekaligus apa itu, on off sebagai pembunuh mesin ya, seperti kontak bunyinya. Dan yang kedua adalah untuk menghidupkan relay starter yang ada di belakang. Jadi fungsinya dua ini ya. Jadi begitu meskipun kontak ini di on gini ya, kalau ini posisi off, mesin akan mati ya. Oke teman semua ya, jadi langsung kita cek dulu. Sekarang posisi tombol di on ya, kita on. Sekarang sudah kita kontak, sudah langsung bunyi. Sekarang kita cek ini. Tapi begitu meskipun apa, nah ini meskipun relay ini sudah kerja, tapi kita tombol belum bisa di starter. Nah ini belum kerja. Sekarang langsung kita cek ya, kita cek ini. Sekarang cara ngeceknya untuk relay ya, kita matikan dulu kontaknya. Oke, sudah mati ya cara kerja ini. Oke teman-teman semua ya, jadi video ini jangan di skip dulu, nanti di akhir video ada skema ya, kita terangkan cara kerjanya. Jadi ada skemanya nanti ini. Jadi kita ini kabel yang leres merah leres putih ini adalah dari kontak ya, dari kontak atau dari on off sama ya, bersama. Untuk yang merah liris hitam ini langsung ke switch netral ya, ke switch netral. Jadi kalau netral nanti, kalau persneling masuk, dia tidak akan fungsi double starternya kalau tidak kita kopling ya. Oke, ini langsung ke switch netral ya. Kabel merah liris hitam ini langsung masuk ke switch netral yang ada di mesin. Oke, jelas ya teman-teman ya. Nah, pada saat ini bekerja, di sini kita langsung kita ukur ya. Pada saat ini bekerja, maka kabel yang biru leres putih ini akan berhubungan dengan kabel yang biru leres hitam. Kabel yang biru leres hitam ini menuju ke switch starter. Yang biru leres putih ini adalah dari tombol starter. Sekarang kita cek, meskipun relay ini berfungsi mak cedik, tapi ini harus berhubungan ya. Kita tes sama AVO, ini harus berhubungan, soalnya dia akan meneruskan sinyal negatif dari tombol. Kita kontak langsung, kita on-kan dulu, kita tag. Sekarang kita tes untuk apa, terminalnya masih ya 2x1. Kita cek dulu ya. Sini, bentar. Oke teman-teman semua ya. Jadi ini sudah kontak sudah on. Berarti ini sudah bekerja. Sekarang untuk kabel biru laris putih harus berhubungan dengan kabel biru laris hitam. Kita cek dulu pakai AVO ya. Kita cek yang ini, cas ini ya, ini ya, ini sudah berhubungan. Ini sudah berhubungan ya. Nah, ini sudah berhubungan. Kita lepas ya. Nah, itu mati, berarti sudah berhubungan. Berarti relay ini keadaan baik. Sekarang kontak kita matikan
Nah, ini sudah mati ya. Oke teman-teman semua ya. Jadi untuk double starternya Vixen ini, untuk relay starter berfungsi dengan baik ya. Ini berfungsi dengan baik. Kenapa double starter masih belum bisa berfungsi? Kita langsung cek, kita lanjut pengecekannya. Kita lanjut pengecekan. Sekarang untuk biru laris putih, kalau kita tes di sini, ini nyambung ya, ini nyambung. Sekarang untuk yang biru laris hitam ini menuju ke switch starter. Ini yang perlu kita cek ya, yang menuju ke switch starter sini. Ya, kita lepas dulu. Nah, ini soket dari switch starter. Ya, kita cabut dulu. Nah, ini biru laris hitam. Yang biru laris hitam ini dia adalah dari relay starter ini. Ya, dari relay starter ini. Sekarang untuk ngecek pertama, kenapa relay starter sudah bekerja dengan baik ya, starternya belum, double starter belum bisa difungsikan. Sekarang pastikan untuk kabel yang coklat ini harus ada tegangan ya, harus ada tegangan. Pastikan, jangan-jangan pada saat kontak on dia tidak ada tegangan di sini. Langsung kita cek dulu tegangannya ya. Oke teman-teman semua ya, jadi kita cek dulu tegangan yang dari kontak ini yang mau masuk ke switch starter ya. Ini pakai AVO, posisikan AVO ke kali 20, arus DC ya. Kita cek dulu tegangannya, langsung kita kontak, kita on kan ya. Oke, sekarang kita cek untuk kabel coklat yang keluar dari kontak ini. Kita cek ya tegangannya. Ini coloknya untuk yang coklat. Ya, untuk yang merah ke coklat dari AVO, yang hitam ke massa. Kita carikan massa dulu. Oke ya, jadi tegangan masuk, tegangan sudah masuk ya, sudah masuk. Berarti kita nunggu, kita cek untuk kabel yang biru laris hitam ya. Yang biru laris hitam ini dari relay starter. Kita cek ya. Ini tadi sudah kita cek, sudah nyambung. Sekarang yang hitam ini nyambung kak? Nyambung apa tidak yang akan masuk di switch starter ini? Kita cek pakai AVO ya. Ya, pastikan AVO kali ini ada di, kalau digital di sini untuk mengecek putus enggaknya kabel ya. Kita cek dulu kabelnya masih normal apa enggak. Kita cek untuk kabel yang biru laris ini, yang biru laris hitam ini pastikan berhubungan dengan yang ada di soket switch starter ini. Pastikan ya, akan berhubungan dari sini. Yang biru laris hitam ini yang dari switch, yang dari relay ya. Kita tes ini. Oke teman semua ya, untuk kabel yang ini, yang kabel dari switch ini tidak berhubungan dengan yang ada di relay. Dia tidak akan bisa meneruskan sinyal massa yang dari tombol ya, tidak akan meneruskan ke switch starter. Kita cek dulu kabelnya ya, apa kabelnya yang putus. Sebelum pengecekan kabel ya, kita pastikan dulu, kita coba dulu ya. Kita coba dulu, ini kita pasang dulu untuk switchnya ya. Kita pasang dulu.
Nah, sini kita pasang dulu ya. Kita coba pakai kabel ya. Kita pakai kabel. Sekarang untuk kabel biru lele sistem yang menuju ke switch. Sekarang kita cek langsung ke switch sini. Ke switch sini. Kita cek langsung, kita masangkan dulu. Nyala apa enggak? Oke, teman-teman semua ya. Jadi langsung kontak on dulu. Kita on-kan dulu. Sekarang kita cek untuk kabel biru yang warna hitam. Ya, coba kita langsungkan ya pakai masa. Kita tempelkan ke masa. Ternyata motor hidup. Oke teman semua ya, ternyata switch starter masih fungsi baik kalau kita kasih masa yang biru lere hitam. Kita cek kabelnya dulu ya. Oke teman-teman saya ya, kita cek dulu dari sini apa kabelnya yang putus. Ini keadaan baik, untuk soket baik. Sekarang kita cabut, mungkin ada sambungan mungkin. Sekarang langsung kita coba cabut aja. Oke teman semua ya, ternyata untuk kabel yang biru leres putih, yang biru leres hitam ternyata putus. Yang menuju ke switch starter. Jadi sinyal massa yang dikeluarkan oleh relay starter kita tidak bisa melanjutkan ke switch starter. Ternyata kabelnya putus. Coba langsung sekarang kita perbaiki dulu ya. Kita sambung sementara ya. Ya, kita sobek dulu. Ini putus ya. Oke teman-teman semua ya, jadi ini mungkin bekas sambungan lama, ini yang putus. Sekarang kita coba langsung kita sambung dulu ya, nanti kita bisa rapikan setelah selesai, nanti kita rapikan kembali. Sekarang langsung kita sambung dulu, coba langsung kita sambung ya sementara ya, nanti bisa kita rapikan. Ini hanyalah untuk mempercepat ya, atau memang di sini adalah penyebabnya. Kita coba dulu ya. Langsung kita cek pakai AVO dulu ya teman-teman ya, kita langsung cek pakai AVO ya. Oke, langsung kontak kita on kan, kontak on. Pastikan ini berhubungan dengan relay starter ya. Kita cek dulu di sini. Nah, sini dulu. Kita cek untuk keluarnya dari relay, kita cek dulu yang biru leres hitam. Pastikan berhubungan dengan kabel yang menuju ke switch starter. Nah, itu sudah nyala ya. Berarti sudah nyambung. Sudah nyambung ya. Oh ya, sudah nyambung. Sekarang langsung kita coba. Kita pasang. Oke teman-teman semua ya, langsung kita pasang ya. Nanti kita rapikan belakang saja. Nanti yang penting kita cepet-cepetan supaya memastikan untuk dobelnya nanti bisa berfungsi ya. Kita coba dulu, nanti setelah selesai nanti kita rapikan. Oke teman semua ya, langsung kita coba. Oke, kontak on dulu. Oke, langsung kita tombol. Kita coba lagi.
Oke teman-teman semua ya, jadi itulah cara menangani double shutter dari Viction yang tidak bisa. Jadi kesimpulannya, untuk kalau kita memperbaiki double shutter untuk Viction, langsung kita menuju ke pertama kita langsung menuju ke relay shutter ini ya, kita cek dulu. Soalnya untuk switch shutter bekerja menunggu dari sinyal tombol yang melewati relay ini. Oke teman semua ya, ayo kita belajar bersama membaca skema ya, apa cara kerja dari starter motor Viction ini. Yuk kita langsung ke skemanya dulu ya. Oke teman-teman semua ya, jadi skema dari starter motor Viction ya. Jadi ini ada baterai ya. Jadi untuk teman-teman pemula, ini ada baterai. Jadi kabel merah menuju ke switch ini, ke switch starter ya. Dari switch starter ini, keluaran dari switch starter dia akan menuju ke dinamo starter. Ini masa. Untuk plusnya, dia keluar yang standby ada di switch starter 1 yang kabel besar ya. Yang satu adalah menuju ke sekring ini masih warna merah ya. Dari sekring dia keluar lagi, masuk ke kontak. Tadi ya, biar jelas ya. Dia akan masuk kontak ya. Ntar biar jelas ya. Ntar kita buka dulu. Jadi keluar dari kontak ya, keluar dari kontak dia ini dari sekring masuk kontak, keluar dari kontak, masuk kontak ya. Keluar dari kontak adalah kabel warna coklat. Dia akan langsung masuk standby di switch starter yang coklat ya. Untuk masanya kita nunggu dari relay starter, nunggu. Untuk dari kontak keluar coklat langsung menuju ke switch engine stop yang ada di holder sebelah kanan ya. Langsung keluar kabel warna merah leris putih, dia menuju ke coil relay starter. Jelas teman-teman ya, dia menuju ke relay starter, menuju ke coil relay starter, dilanjutkan menuju ke switch netral. Jadi dari sini adalah nyabang ke kabel kopling, switch kopling ya, yang ada sebelah kiri, holder sebelah kiri ini. Nanti yang dari relay starter dia akan keluar biru leris putih menuju ke tombol starter, langsung ke masa. Oke teman-teman semua ya, jadi cara kerjanya pada saat kontak on ini harus akan mengalir menuju ke switch starter standby di sini ya. Yang satu adalah ke stop engine. Pada saat on dia akan berhubungan on ya. Kalau on nanti ini, kalau pada saat on ini akan berhubungan ke sini. Yang engine stop juga akan berhubungan ke sini. Dia on kan sekalian ya. Soalnya kalau kontak on dia kalau dia tombol masih off, maka relay starter dia tidak akan kerja. Oke teman semua ya, itu cara kerjanya. Jadi kontak on dia akan berhubungan ke sini. Untuk switch engine stop berhubungan juga ya pada posisi on juga, maka harus melalui kabel merah leris putih akan menuju ke coil relay starter di sini. Pada saat kontak on gini ya, langsung masuk, harus mengalir ke coil, dia langsung ke masa melalui switch netral. Dia akan bekerja. Pada saat kontak on, maka lempengan ini akan berhubungan ke sini ya. Ini akan tertarik pada saat ini dialiri strum.
lempengan akan tertarik, akan menghubungkan antara kabel biru laras hitam, ya, ini akan berhubungan ke sini, dia akan menuju ke tombol. Pada saat itu tombol masih belum kita tekan, ya. Yang ini adalah tombolnya adalah ke massa. Oke teman semua ya. Sekarang gini, sekarang untuk setrum yang dari switch adalah sudah standby di sini. Groundnya adalah menunggu dari switch dari relay starter. Jadi pada saat kontak on dia sudah bekerja ya. Pada saat yang untuk relaynya ini sudah bekerja, ya sudah bekerja. Pada saat kontak on dia aliri strum di sini, lempengan akan berhubungan di sini, dia akan ketarik ke sini cetik gitu ya, langsung standby di tombol starter. Pada saat ini bekerja, sekarang kita tombol starter. Pada saat tombol starter ini dihubungkan ke sini, dia akan berhubungan ke massa, ya ke massa. Pada saat kita hubungkan, maka arus sinyal massa dari tombol ini berhubungan ke sini, dilanjutkan relay starter di sini, dilanjutkan ke switch starter, ya ke switch starter. Karena berhubung untuk arusnya sudah standby di sini, kita nunggu massa dari tombol, ya akhirnya ini ketarik ke atas ini, ya jelas teman-teman ya. Karena ini sudah tombol, dia massa masuk melalui relay massa, ya masuk melalui, dilanjutkan ke coil switch starter, sudah bekerja. Lempengan akan menghubungkan antara terminal ini sama terminal ini, akan berhubung ke sini. Maka arus yang dari aki akan masuk ke sini langsung ke dinamo starter. Maka dinamo starter akan berputar. Oke, jelas ya teman-teman ya. Saya rasa sudah jelas. Kita ulangi kembali ya. Kita ulangi kembali cara kerja. Ya. Jadi untuk kabel merah dari aki standby di switch starter. Ya, sudah standby di sini. Ini belum bekerja. Dilanjutkan kabel warna merah melalui sekring keluar melalui kontak. Setelah kontak on, keluar warna coklat, dia masuk ke coil dari switch starter ini. Dia belum bekerja, dia menunggu massa dari tombol ini. Dilanjutkan dari engine stop. Engine stop pastikan pada saat on, ini juga on, engine stop juga on. Maka arus akan mengalir ke relay starter, ke coil starter ini. Maka dia akan bekerja. Begitu on cedik, dia akan berhubungan langsung ke sini. Maka ini akan dari coil ini akan berhubungan di standby di tombol starter. Tombol starter masih belum kita tekan, ya. Jadi kerjanya pada saat ini kita tekan, maka sinyal massa akan mengalir ke sini melalui relay starter ini. Ini kan sudah bekerja, diteruskan ke coil switch starter. Pada saat kali di coil starter ini, lempengan ini akan ketarik ke atas, akan melanjutkan arus dari aki menuju ke dinamo starter. Maka dinamo starter terus berputar, ya. Tapi pastikan pada saat on untuk perselang harus netral. Ini harus berhubungan ke sini pada saat netral. Jadi ini bisa bekerja. Kalau ini keadaan perselang masuk, relay ini tidak akan bekerja, soalnya massa masih terputus, ya. Nah, pada saat perselang masuk, kenapa kok tidak bisa bekerja dobelnya? Ini masalahnya belum nge-ground, ya, belum grounding, ya. Soalnya ini masih putus pada saat masuk, ya. Pada saat masuk, perselang masuk satu, ya, kita bisa tombol starter. Kalau switch yang ada di kopling ini kita hubungkan ke sini. Pada saat perselang masuk satu, switch kopling ini kita harus menghubungkan ini. Kita tekan kopling, switch akan berhubungan dengan massa, maka ini akan bekerja dan tombol pun akan bekerja.
ya. Pada saat netral ini harus terbuka, harus tertutup. Pada saat netral ini berhubungan, yang netral terbuka. Oke teman semua ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman pemula ya. Oke, jadi sampai di sini dulu ya pembahasan tentang cara kerja starter dari Vixen, dan ini skemanya ya dari cara kerja ini ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Oke teman-teman semua, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.